tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi CGP SMA Negeri Sumatera Selatan dengan topik implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai budaya positif. Adapun rangkaian acara pada hari ini adalah yang pertama pembacaan doa, yang kedua kata sambutan dari Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan, yang ketiga pemaparan materi dari para CGP SMA Negeri Sumatera Selatan, yang keempat sesi tanya jawab dan penutup. Kita langsung saja memasuki acara pertama, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Herman Saputra SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hadirin semua, bersama-sama kita tundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada kesempatan yang mulia ini ya Allah, kami tempat kami belajar ini tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi sekolah yang lebih berkualitas. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan, Bapak Iswan Jati Kusuma SPD MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, ibu-ibu yang sangat kami banggakan, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palembang yang berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan, guru-guru yang kita sangat cintai dan banggakan, Ibu Agi, Ibu Nanda, Madam, dan Ibu Neni sebagai calon guru penggerak, sehingga istilah kurikulum prototipe, istilah guru penggerak, sekolah penggerak kita tidak asing lagi. Kita tidak harus mencari-cari apa itu artinya.
Sudah kita sepakati bersama pada Lokakarya 0, di mana saat itu para calon guru penggerak dengan semangatnya mengatakan ingin membangun sekolah, ingin merubah paradigma baru. Dan pada saat itu saya siap berjanji bahwa saya dan kawan-kawan guru lainnya siap mendukung program ini dan siap menagih janji yang sudah dilontarkan oleh kawan. Lagi selamat kepada Ibu Agi, Ibu Nanda, Ibu Madam, dan Ibu Neneng. Mudah-mudahan ini menjadi menginspirasi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta sosialisasi, marilah kita simak bersama pemaparan materi dari CGP SMA Negeri Sumatera Selatan, yaitu Madam Murni Sinaga SPD. Kembali lagi tadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu tadi, bahwa yang pertama itu adalah konsepnya adalah menuntun, yang kedua adalah merdeka dan bermain, yang ketiga di sini juga ternyata Bapak kita Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan kita itu ternyata memberikan namanya konsep yang ketiga, yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba kepada anak. Ini Ki Hajar Dewantara di tahun 1922, Bapak, Ibu-ibu semua. Beliau mengatakan bahwa kita itu adalah harus berpihak kepada anak, dengan konsep analoginya adalah untuk menghamba kepada anak. Konsep menghamba kepada anak ini tadi juga sebelum kita acara ini dimulai sudah disounding oleh kepala sekolah kita. Ini kenapa ya seorang tokoh besar Ki Hajar Dewantara ini mengatakan istilah menghamba? Apakah itu relevansinya dengan abad 21 di zaman sekarang? Itulah keinginan atau harapan dari paradigma baru Merdeka Belajar yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan kepada kita dengan program ini. Menghamba kepada anak ini artinya bahwa kita itu harus dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, ketika kita sudah di hadapan anak-anak kita, ketika kita sudah mengajar anak-anak kita. Kalau saya kemarin mendengarkan menghamba kepada anak ini sama juga seperti rasanya kok kita itu dilecehkan ya, kita dihinakan, kayaknya kurang pas deh bahasanya. Tetapi ternyata ini hanya analoginya saja. Yang dituntun dan diharapkan dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwa kita itu dikatakan seperti seorang ibu. Dicontohkan oleh instruktur yang ketika menjelaskan ini kepada kami adalah kita itu harus seperti seorang ibu, di mana ketika kita sudah mengandung, melahirkan, menyusui, memberikan dia makanan, kita suapi, kita mandikan, kita asuh mulai dari dia janin sampai dia besar. Tapi dikembalikan pertanyaan itu kepada kita, apakah kita mengharapkan sesuatu dari anak tersebut? Ketika saya seorang ibu ditanya seperti itu, saya tidak mengharapkan apa-apa, memang. Dan inilah konsep yang ingin diajarkan Ki Hajar Dewantara kepada kita sekarang. Beliau ingin mengembalikan hal itu. Tidak ada yang kita harapkan dari anak itu. Kita harus ikhlas, benar-benar ikhlas, tanpa pamrih. Jadi itu konsep yang ketiga. Konsep yang keempat dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwa anak didik kita itu bukan tabula rasa. Kalau guru bahasa Indonesia Bu Hana, mungkin Bu Febri itu sudah terbiasa berbicara dengan tabula rasa, itu artinya kertas kosong ya. Dan di sini digarisbawahi oleh beliau bahwa anak kita itu bukan tabula rasa. Artinya yang anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Selama ini kalau saya analogikan seperti ketika saya meminta Petra atau Michelle melakukan pola gambar, saya ngeprint pola gajah ya,
saya mengukur polanya dengan garis-garis kecil, titik-titik, dan saya meminta dia membuat pola itu agar dia mengetahui, oh ini gambar gajah. Yang dihasilkan pola ini adalah gajah, bukan kambing. Dan ternyata ketika pola itu garisnya lari, lain ke sana. Dan konsep gajah itu pun bisa saja jadi gajah yang berbeda, bukan gajah yang sesuai dengan realnya. Misalnya garisnya ke sana, garisnya ke sini. Nah, itulah maksud Ki Hajar Dewantara. Setiap anak kita itu sudah ada desainnya, sudah ada karakternya, sudah ada semua. Tugas kita hanyalah tempat ini bukan tabula rasa tadi itu, kita harus menebarkan karakter mereka, Bapak Ibu. Jangan menganggap bahwa anak itu adalah kertas kosong yang semau kita. Kita maunya begini, kita hajar blank. Jangan. Tapi beliau, Bapak Kahari mengatakan, mereka punya karakter, bina mereka dengan karakter mereka. Mereka punya corak, bina mereka dengan corak. Ya, terima kasih Bu Nanda. Kembali lagi kami akan mempresentasikan modul 1.3 Bapak. 3.3 ini berbicara mengenai visi guru penggerak. Visi guru penggerak. Di sini kata kunci yang bisa kami informasikan adalah tentu saja ada kata visi. Visi itu dirumuskan, kemudian visi itu mencapai sesuatu, kemudian visi itu akan menumbuhkan proses perubahan, proses belajar, paradigma inquiry apresiatif serta model manajemen perubahan bagja. Baik, untuk membuat sebuah visi ada beberapa kalimat-kalimat pemantik yang mungkin akan membantu kita ketika kita ingin membuat sebuah visi. Misalnya seperti ini, saya memimpikan murid-murid yang saya percaya bahwa murid adalah di sekolah saya mengutamakan apa? Murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa? Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk ngapain? Saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa apa? Kalau boleh saya bertanya misalnya ke Pak Sen, Pak, kira-kira Bapak memimpikan murid-muridnya seperti apa ya Pak ya? Tentu saja yang cerdas Bu, yang cerdas, yang ceria, tapi yang paling penting itu adalah dia terbuka, terbuka sampai di mana kemampuannya, ya kan? Dia mengerti atau tidak mengerti, dan dia berani bertanya dan berkata, Pak maaf saya tidak mengerti. Saya tuh siap, bukan apa ya, siap mengulangi kembali menjelaskan, asal mereka itu ada kemauan begitu. Siapa tolong mengulangi. Yang susah itu kalau dia diam aja, ngerti nggak ngerti diam, nah itu saya stres melihat siswa begitu. Baik, terima kasih Pak Sen. Ya, itulah Pak, nanti boleh kalau ketika kita sudah membuat visi yang Pak Sen tadi katakan itulah dasar Bapak nanti untuk membuat sebuah visi Pak. Yang Bapak inginkan tadi di kelas tadi Pak, anak-anak tadi, itulah dasar Bapak, saya maunya anak saya begini-begini. Bergerak dari situlah Bapak nanti bisa mewujudkan sebuah visi, khususnya di kelas Bapak, di kelas matematika Bapak. Atau misalnya Ibu Ika, di sekolah saya mengutamakan apa? Kira-kira menurut pemikiran atau ingin sesuatu mengenai visi, kira-kira di sekolah saya ingin mengutamakan apa? Seperti itu Bu Ika, apa kira-kira? Kalau sekolah kan tentu kita memiliki visi untuk mencerdaskan anak bangsa, jadi prioritasnya memang lebih ke siswa, macam seperti itu kalau saya. Oke, tetap tolak ukurnya dan ujung tombaknya itu adalah mencerdaskan siswa kita itu ya. Nah, jadi contohnya seperti itulah Bapak Ibu. Ketika kita sudah membuat tadi, saya memimpikan apa sekolah ini adalah tujuannya. Inilah contoh-contoh kalimat-kalimat pemantik nanti yang bisa membantu kita untuk membuat sebuah visi. Di program guru penggerak ini kita juga dikenalkan namanya inquiry apresiatif. Apakah inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma dan pendekatan yang dipakai sebagai model manajemen perubahan yang fokus pada kekuatan,
yang telah kita miliki dan apa yang dilakukan. Jadi inquiry appreciation itu lebih mengutamakan apa sih yang sudah saya punya, tidak melihat kelemahan Bapak Ibu, tapi apa yang saya punya. Misalnya kayak sekolah kita ini ya, kalau saya melihatnya ketika saya menjelaskan mengenai sekolah kita ini, mengenai isi misi guru penggerak ini, sekolah ini punya apa? Oh, siswa saya punya siswa yang notabene mempunyai tingkat akademisnya lebih tinggi dibandingin menurut dari sekolah-sekolah lain. Saya merasa bahwa anak saya, siswa saya di sini mempunyai keragaman budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, karena memang berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Jadi kekuatan apa dari anak itu yang kita ingin tonjolkan? Itulah yang menjadi dasar kita membuat sebuah visi tadi. Kemudian, kami punya P2M yang fokus benar-benar menggenjot kami untuk meningkatkan keilmuan kami, profesional kami, kompetisi kami. Kami punya library yang sangat bagus sehingga nanti kami masih bisa meningkatkan namanya literasi digital yang sekarang digaung-gaungkan. Kami punya namanya library laboratorium yang mumpuni agar penelitian ataupun kompetensi berhubungan dengan keilmuan sains itu sangat dibantu. Dengan melihat aset-aset kekuatan inilah kita memulai visi tadi Bapak Ibu. Jadi jangan melihat kelemahan saya, kelemahan atau kelemahan orang-orang. Nggak mungkin lah bikin visi kayak gini karena guru-gurunya nggak mumpuni. Tidak seperti itu. Apa yang ada di gurunya, apa di siswanya di sekolah, itu yang kita wujudkan. Kalau saya kemarin cukup bangga ketika memperbesarnya, karena salah satu kekuatannya banyak guru-guru kami sudah lulusan luar negeri, S2 dan segala macam, dan itu salah satu jadi motivasi kita juga bahwa ternyata setelah lulus ini, wow, sekolah saya itu keren seperti itu. Jadi banyak yang aset yang harus kita angkat menjadi sebuah visi. Kemudian untuk mewujudkan inquiry apresiatif ini, kita menggunakan namanya model Bagja. Kita akan membahas apa itu namanya restitusi. Apakah itu? Yaitu ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Kembali ke kelompok mereka. Jadi ada kesalahan Bapak Ibu, tapi diselesaikan di kelompok mereka. Tujuan dari restitusi itu sendiri, kalau boleh saya melihat catatan saya ya Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah yang pertama itu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau sudah ada kesalahan, kita meminta anak-anak itu melihat belajar dari kesalahan tersebut, sehingga tidak ada lagi nanti kesalahan-kesalahan berikutnya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan antara siswa itu sendiri. Ketika sudah ada kesalahan yang terjadi di mereka, berarti mereka melakukan hubungan komunikasi agar nanti kesalahan itu kembali lagi tidak terulang. Yang ketiga adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau kita sebagai guru nanti menemukan teman-teman menemukan ada kesalahan di dalam kelas, kita dituntut melakukan restitusi itu berupa tawaran. Ketika anaknya tidak mau melakukan restitusi, kita harus legowo menerimanya. Tetapi kalau mereka menerima, kami bersedia direstitusi Bu, berarti kita tadi kembalikan lagi ke kelompok mereka. Kembali ke kelompok dengan keyakinan kelas yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri si anaknya. Jadi tidak melihat kesalahan-kesalahan yang kiri kanan, tapi ke diri anaknya itu sendiri. Lebih fokus melihat kesalahan anaknya sendiri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Apa sih, kenapa dia melakukan kesalahan itu? Jadi menggali, harus digali pertanyaan kenapa ada tadi kesalahan atau tindakan tidak budaya positif yang terjadi di dalam kelas kita. Ya,
Kemudian restitusi itu untuk menguatkan, restitusi itu fokus pada solusinya, serta restitusi itu harus kembali kepada keyakinan kelas. Restitusi ini karena ini adalah berupa solusi untuk menyelesaikan masalah, berupa tanggung jawab dan konsekuensinya bukan berupa hukuman, maka di setiap tindakan restitusi ini kita harus menjadi posisi manajer. Setelah kita menstabilkan identitas ini, kita menanyakan kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Di sini saya ulangi kembali, kita akan menjadi seorang manajer, menanyakan, banyak bertanya tadi. Misalnya ada tindakan tadi merampas makanan, membuat si Febri tadi menangis meraung-raung. Sebagai manajer, kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang banyak, dalam artian di sini menggali informasi ya. Apa sih yang harus kita dapatkan dari kejadian itu? Kalau dari case tadi, saya merampas makanan, si Febri menangis, saya tidak peduli. Saya sebagai posisi manajer melihat ini case ini kebutuhan apa ya kira-kira, Kak Rahmat? Bu Febri merasa bahwa makanan tersebut adalah miliknya gitu, Ilong kan. Nah sedangkan Madam berpikir itu adalah kuasanya Madam, so power gitu Bu. Itu terima kasih. Iya, di close dong buat Rahmat. Berhubungan restitusi ini kita harus tahu dengan keyakinan kelas kita, kemudian kebutuhan dasar dari si anak itu, posisi kita sebagai manajer, kemudian kita meminta mereka melakukan restitusi. Setelah mereka bersedia melakukan restitusi tadi itu Bapak Ibu, kita harus mengembalikan mereka ke kelompok mereka, kembalikan ke dalam kelas. Kembalikan ke dalam kelas, mereka akan berdiskusi, teman-temannya akan memberikan pendapat, dan setelah mereka melakukan komunikasi di dalam kelas, melibatkan semua tadi keyakinan-keyakinan kelas yang disepakati, apakah mereka akan melakukan konsekuensi apa? Nanti mereka akan kita minta melapor ke kita sebagai manajer tadi. A, B, C, dan D, bisa banyak kemungkinan. Nah, setelah kita melakukan restitusi tersebut, harapannya apa? Kita akan kita sudah tadi menanyakan keyakinan mereka semua. Akhirnya kita akan melihat bahwa keyakinan kelas yang kita sepakati di awal tadi mengenai budaya positif itu akan bisa kita terus evaluasi. Ketika saya dan Febri tadi melakukan kesalahan seperti itu, kita lihat lagi 2 minggu kemudian hal-hal yang seperti itu tidak terjadi, keyakinan kelas tadi kita bisa evaluasi. Demikian pemaparan dari kami mengenai aksi nyata sosialisasi modul 1 ini. Saya kembalikan kepada Ibu Elija selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Dari hari ini Bapak Ibu kita komplit ya, dapat 4 ya, 1.1 sampai 1.4 gitu. Tepuk tangan untuk mereka. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak Bagus. Pertama mungkin ini tadi ini mungkin bukan pertanyaan. Kebetulan tesis saya juga terkait dengan kebutuhan dasar manusia gitu, ada dasar dari WDEP kalau kami tadi kalau di guru penggerak tadi kayak manajer ya di situ, kalau kami di konsulat. Nah pertama Tuhan gitu. Jadi tapi maknanya di sana bukan seolah-olah kita sebagai pembantu ya gitu, tapi kita melayani sepenuhnya secara ikhlas. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa apa yang setelah kita lakukan adalah sudah baik atas pelayanan yang kita berikan kepada anak-anak, kepada peserta didik kita. Apakah salah satunya dengan memberikan evaluasi berupa survei, misalnya survei terhadap proses pembelajaran kita atau survei terhadap pelayanan kita terhadap anak adalah termasuk cara menghamba kita terhadap anak agar nantinya apa yang kita berikan terhadap anak-anak atau peserta didik kita lebih maksimal. Ya, itu pertanyaan. Terima kasih.
Ya, terima kasih buat pertanyaan dari Pak Karya itu tadi mengenai filosofi menghamba pada murid ya. Seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa itu memang hal yang sangat sangat susah untuk kita terima di zaman sekarang. Bagaimana kita itu betul-betul ikhlas tanpa harus pamrih. Jadi indikator atau ketercapaian kita itu sebagai menghamba kepada murid itu, kalau saya pribadi ditanya, Pak, saya tidak punya poin-poin indikator bahwa sekian persen kamu dari siswa dapat ini bahwa kamu sudah betul-betul sudah menghamba kepada murid. Tapi yang perlu pembelajaran kita hari itu yang akan disampaikan ke siswa kepada kita. Jadi kalau saya di kelas saya buat refleksi, itu namanya mereka itu mengungkapkan perasaan mereka ketika mereka sudah menerima pembelajaran saya. Refleksi apa? Oh, hari ini bahkan nak, kalau kamu senang, kalau kamu tidak senang, bahkan kamu tidak mengerti apapun, tuangkan dalam refleksi itu. Jadi kalau dibilang ada indikator bahwa saya sudah berhasil menjadi seorang yang menghamba, saya tidak bisa memberikan indikator yang sekian berapa poin seperti itu. Tapi dari wujud nyata yang saya buat adalah ketika pembelajaran saya mereka minta membuat refleksi terhadap pembelajaran di dalam kelas. Sejauh mana kalian sudah melihat madam ini sebagai guru yang berdiri, yang memberikan ilmunya, apa yang kalian dapat, apa perasaan kalian. Itu yang pernah sudah saya lakukan, Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu-Ibu CGP hebat SMA Negeri Sumatera Selatan. Bapak Ibu, demikianlah acara sosialisasi CGP SMA Negeri Sumatera Selatan tentang implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai budaya positif. Jadi hari ini kita belajar dari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, kemudian belajar 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, antaranya tadi ada kolaboratif, mengembangkan komunitas, kemudian visi guru penggerak, dan modul 1.4 menerapkan budaya positif. Semoga dengan adanya acara seperti ini dapat meningkatkan semangat kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dan menjadi role model budaya positif untuk sekolah yang kita cintai. Bahwa perubahan perilaku, perubahan budi itu bersifat evolusi, Bapak Ibu, jadi membutuhkan waktu yang lama. Kecuali perubahan yang bersifat teknologi, dalam satu hari bisa kita belajar dengan cepat. Jadi kita terus bersabar untuk menjadi pendidik yang lebih baik demi anak-anak kita. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan yang Ibu Murni lakukan selama Ibu Murni menjadi CGP tentu dari segi pembelajaran dan lebih ke treatment ke anak-anak seperti itu. Jadi pembelajaran itu tidak hanya monoton hanya dari teacher center tapi juga student center. Para siswa juga lebih terbuka kepada Madam Murni untuk memberikan positif negatif mengenai pembelajaran yang sedang berlangsung, karena seperti kita tahu Madam Murni juga mengajar bahasa Perancis yang mana pembelajaran itu adalah mata pelajaran yang sangat jarang terjadi di sekolah-sekolah lainnya seperti itu. Selain itu pembelajaran yang dilakukan juga lebih bervariatif ke arah bidang teknologi, lebih banyak aplikasi yang dipakai untuk bidang pembelajaran. Selain itu juga penilaian ternyata tidak hanya selalu melulu itu tergantung dari segi pengetahuan tetapi juga dari segi proses. Saya terima kasih.